Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan bendahara di Sekretariat KPU Kabupaten Kota di Indonesia. Kali ini saya akan menjelaskan video tutorial bagaimana cara penggunaan SIGAP, Sistem Informasi Pertanggungjawaban Anggaran Pemilu dan Pemilihan. Mau tahu lebih lanjut? Langsung saja, check it out. Baik, rekan-rekan, kita langsung saja. Ini adalah tampilan dashboard dari SIGAP, Sistem Informasi Pertanggungjawaban Anggaran Pemilu dan Pemilihan. Di dashboard ini rekan-rekan, pertama-tama rekan-rekan mengisi identitas KPU Kabupaten Kota, mulai dari KPU Kabupaten Kotanya, namanya ya, sampai dengan rekening penampung hibah. Ya. Selanjutnya di sini ada RAB awal, ini untuk memperlihatkan bahwa RAB yang digunakan dalam aplikasi ini. Nah, ini bisa dikustomisasi ya, rekan-rekan nanti kalau mau menggunakan tentu saja berbeda dengan yang ada di sini. Lalu ada RAB revisi apabila ada perubahan-perubahan kebijakan. Ini yang ada warna-warnanya ini adalah revisi dari hibah tersebut. Selanjutnya rekan-rekan ada BKU di sini. Nah, ini adalah yang paling penting dalam aplikasi SIGAP ini. Ketika rekan-rekan mengisi BKU, maka output yang lainnya rekan-rekan akan otomatis dihasilkan ya. Baik, kita langsung saja ke BKU. Nah, di BKU ini pertama-tama rekan-rekan harus mengerti dulu daftar kode transaksi dan ada kode pagu ya. Nah, sekarang kita lihat dulu daftar kode transaksinya. Di sini ada kode transaksi TTB, yaitu terima transfer bank. Jadi kalau lupa, rekan-rekan bisa buka tabel ini supaya rekan-rekan tidak salah dalam mengisi BKU. Nah, mungkin nanti lebih detailnya rekan-rekan bisa lihat sendiri ya, gitu ya. Ada TTB, ada TDT, ada ATB, ada SAT sampai dengan SPLB ya, begitu. Jadi seluruh transaksi yang ada di BKU ini pakai kode transaksi ini. Baik. Kita langsung saja di kasus. Misalkan rekan-rekan menerima dana dari pemerintah daerah melalui transfer ya. Berarti di kode transaksinya pilih TTB begitu ya. Kode pagu awal dan pagu revisinya dikosongkan, akun silabinya juga dikosongkan. Tanggalnya rekan-rekan isi dengan tanggal penerimaan. Misalkan tanggal 1 September 2021. Ya, penulisan tanggalnya D atau DD garing MM garing YYYY ya, gitu. Lalu pihak terkaitnya kita isi dengan Pemda saja. Lalu uraiannya kita isi dengan diterima dana hibah termin 1 dari pemerintah daerah. Lalu diisinya jumlah dananya diisi di kolom debit ya. Misalkan 700 juta. Kreditnya dikosongkan, saldonya sudah terlihat di situ 700 juta. Selanjutnya, dana yang di bank itu kan rekan-rekan ambil ya. Ambil secara tunai. Maka diisi di kode transaksinya ATB. Ambil tunai dari bank. Kode pagunya dikosongkan, akun silabinya juga dikosongkan, tanggalnya misalkan tanggal 2 September 2021. Oke. Lalu pihak terkaitnya tentu saja bank ya. Misalkan kalau di sini kita pakai BJB gitu. Lalu uraiannya diambil dana hibah begitu ya. Lalu diisinya di debit dan di kredit, karena sebetulnya dananya kan ada di bank, lalu kita ambil secara tunai. Jadi dua-duanya tidak menambah, tidak mengurangi juga. Jadi diisi, misalkan kita ambil 50 juta. Kreditnya juga diisi 50 juta. Maka saldonya masih tetap 700 juta ya. Jadi memindahkan dari
bank ke tunai begitu ya. Nah, setelah ada dana tunai maka rekan-rekan belanja begitu ya. Ini saya kasih contoh, misalkan ada honorarium. Nah, kita bayarkan secara tunai, berarti BT, bayar tunai gitu ya. Oke. Bayar tunai kepada rekan-rekan tenaga pendukung. Nah, di sini ada kode pagu revisi. Nah, inilah yang diisi oleh rekan-rekan. Dari mana kode pagu ini? Kita lihat dari RAB revisi. Misalkan tadi kita mau bayar honor, maka dicek di RAB revisinya honor itu ada di akun atau di kode kegiatan yang mana. Nah, ini misalkan yang pengamanan ya. Yang pengamanan. Ini kode akunnya 23A begitu ya. 23A. 2 Romawi titik 3 titik A. Kita tinggal cari 2 Romawi titik 3 titik A. Nah, ini. Maka akun silabinya akan secara otomatis ada di sini. Selanjutnya kita kasih tanggal berapa kita bayarkan. Misalkan tanggal 3. Oke. Lalu pihak terkaitnya misalkan yang kita bayarkan Ajis misalkan ya. Kita isi di sini. Lalu berapa yang dibayarkannya? Dibayarkan kepada saudara Ajis honorarium pengamanan. Misalkan jumlah yang dibayarkannya adalah diisi di kredit ya. Jumlahnya misalkan 3 juta atau 4 juta deh. Oke. Maka saldonya berkurang 4 juta. Begitu. Selanjutnya, selain honorarium, mungkin rekan-rekan ada transaksi pembelian ATK ya, di situ ada pajak dan sebagainya. Rekan-rekan juga bayar tunai, berarti ya, belanja tunai untuk kegiatan ATK. Misalkan kita lihat di RAB-nya ATK itu ada di mana. Nah, ini misalkan untuk ATK keperluan kantor, kodenya 2 Romawi 2A1A ya. 2 Romawi 2A 1A. Maka diisi di kode pagu revisinya 2 Romawi 2A 1A. Begitu. Lalu rekan-rekan isi tanggalnya, jangan lupa misalkan tanggal 4 bulan 9 2021. Lalu nama tokonya, misalkan tokonya namanya Toko Baru. Lalu diisi uraiannya, dibayarkan kepada Toko Baru atas belanja ATK operasional kantor. Oke, lalu diisi di pembelanjaannya misalkan 3 juta ya. Diisi di sini di kredit, maka saldonya akan berkurang seperti itu. Nah, dalam pembelanjaan ATK ini di situ ada PPN dan PPH ya. Nah, untuk pembayaran PPN dan PPH tentu saja pemotongannya sesuai dengan ketentuan gitu ya. Misalkan kita tarik dulu. Nah, diterima dulu PPN, berarti terima PPNT, PPN, kode pagunya dikosongkan, akun silabinya juga sama, tanggalnya kita isi, tanggal 4 misalkan ya. Oke, dari siapa kita terima PPN itu? Dari Toko Baru. Lalu kita isi diterima PPN atas belanja ATK di Toko Baru. Biasanya seperti itu. Lalu kita terima ya, berarti kita debit. Lalu kita debit di sini, di debitnya misalkan
300.000. Oke, selanjutnya selain PPN ada juga diterima PPh 22. Berarti T PPh 22, kode pagunya dikosongkan, tanggalnya diisi, bisa kopas sebetulnya, di copy paste begitu. Lalu tokonya juga sama, di copy paste begitu. Oke, lalu kita kopas juga ininya, kita tinggal ganti PPN nya jadi PPh 22 pasal 22 ya. Yang kita terima dari PPh pasal 22 itu misalkan ini ya, 2% dari 300, dari 3 juta. Misal saja ini ya. Berarti berapa? 60.000 ya. Oke, sudah diterima PPN dan PPh-nya, baru kita setorkan. Jangan lupa ya, setor pajak. Orang bijak taat pajak. SPPN, dan yang kedua nanti SPPh 22. Kita isi tanggalnya, misalkan tanggal 5 kita setorkan. Setornya kemana? Misalkan ke pos gitu ya. Lalu kita isi uraiannya di setor PPN atas belanja ATK di toko baru. Nah, kita setornya sejumlah 300.000 untuk PPN. Dan untuk PPh 22 juga kita setorkan SPPh 22 pada tanggal yang sama. Lalu kepada pos juga sama, lalu uraiannya juga diisi. Kita ganti PPh pasal 22. Lalu kita isi di kredit senilai yang kita setorkan 60. Oke. Nah, selanjutnya misalkan ada transaksi lagi pada tanggal 6, ada perjalanan dinas misalkan ya. Maka bayar tunai juga di sini kode transaksi. Lalu kita cari pagu untuk perjalanan dinas. Kita lihat di RAB-nya di mana kita membebankan perjalanan dinas itu. Misalkan, nah di sini nih, di kegiatan fasilitasi DP3 ya. 13B31. 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 Kita cari 13B31. Iya. Lalu kita isi tanggal seperti biasa, tanggal 6 ya. Lalu siapa yang melakukan perjalanan dinas? Misalkan Indra. Di sini. Lalu kita isi dibayarkan biaya perjalanan dinas atas nama Indra ke KPU Provinsi Jabar. Lalu kita isi di kredit ya. Misalkan total untuk perjalanan dinasnya at cost 430.000 rupiah. Oke, saya
kira-kira cukup contohnya ini ya rekan-rekan. Jadi kegiatan bendahara itu hanya mengisi BKU saja, lalu rekan-rekan tinggal mendapatkan hasilnya begitu ya. Misalkan untuk SPPU, surat perintah penarikan uang ya. Nah, itu udah otomatis. Nah, tapi sebelum ke sana kita harus refresh dulu supaya ini masuk ke dalam output yang tadi. Kita klik refresh. Nah, sudah. Kalau sudah di refresh seperti ini, kita cek ya outputnya. Jadi sudah tidak ada proses input lagi ya rekan-rekan. Cek di BKP tunai. Nah, BKP tunai sudah tercatat yang tunainya saja. Jadi tunai yang ada di kas, di iuran kas itu 42.570. Oke. Yang kedua di BKP bank. Nah, karena baru 50 juta yang diambil dari 700, nah 650 lagi. Lalu yang ketiga di BKP pajak, tadi ada transaksi pajak ya. Sudah nihil tuh, tidak ada saldo lagi, tidak ada pajak yang belum kita bayarkan. Itu untuk BKP, buku kas pembantu ya, tunai, bank, dan pajak. Selanjutnya di RAB, kalau di RAB tadi sudah dijelaskan. Selanjutnya kita lihat di LPPA awal atau LPPA revisi ya. Kita lihat di LPPA revisi karena kode pagu yang diisi tadi di LPPA revisi. Kalau belum ada revisi nanti bisa di kode pagu awal. Oke, kita lihat di LPPA revisi apakah sudah masuk transaksi yang tadi tercatat di sini. Kita tinggal cari ya. Tinggal cari di sini. Nah. Oke, kita zoom out aja dulu. Nah, apa yang tadi yang kita transaksikan? Yang pertama tadi adalah honorarium ya, kita lihat di bawah. Honorarium. Oke. Nah, ini tenaga pengamanan ya, sudah ada di bulan September 4 juta. Lalu ada ATK tadi 3 juta ya, sudah masuk di sini. Lalu juga ada perjalanan dinas dalam rangka DP3 itu ada 430. Jadi sudah masuk dan sudah terekap per bulan. Jadi rekan-rekan tidak usah menghitung lagi. Dan sini sudah ada persentase untuk penyerapan anggarannya. Oke, dan ini sudah berdasarkan akun ya, berdasarkan akun yang ada di APBN. Oke, selanjutnya itu LPPA, lalu ada SPBY. SPBY itu surat perintah bayar ya. Ini dilakukan oleh PPK. Nah, kita lihat dulu mau mana yang akan kita cetak gitu ya. Misalkan untuk honorarium. Honorarium ini nomor BKU-nya adalah nomor 3. Kita lihat di SPBY, kita cari nomor 3. Iya, ini sudah ada. Nah, ini sudah ada dan otomatis ya terisi. Tinggal mungkin nomor SPBY-nya ini harus sesuai dengan risalah surat lah gitu ya. Ya dengan buku suratnya, penomorannya ini dikosongkan sengaja. Tapi untuk yang lainnya sudah sesuai. Ya, tinggal cetak dan tanda tangani. Oke, selanjutnya ke kwitansi. Kwitansi juga ini otomatis kita cek, misalkan kita mau bikin kwitansi untuk ATK ya, tadi nomor 4. Kita ganti nomor BKU, nomor bukunya menjadi nomor 4. Oke, ini sudah kwitansinya. Iya. Oke, selanjutnya ada berita acara pemeriksaan kas. Di berita acara pemeriksaan kas ini sudah sesuai dengan bulan yang terakhir. Atau kita bisa pilih tanggal di sini, terserah. Jadi intinya rekan-rekan bisa menghasilkan ini tanpa harus menginput lagi dan secara otomatis. Begitu rekan-rekan ya. Selanjutnya yang terakhir yang sangat ditunggu-tunggu yaitu ekspor BKU. Jadi BKU ini bisa kita ekspor ke Excel ya. BKU dan BKP. Kita klik ekspor BKU dan BKP.
Lalu dia akan mengekspor dan dia akan menyimpan datanya di tempat yang lain ya. Jadi tidak perlu mengirimkan aplikasi ini begitu ya kepada stakeholder. Cukup rekan-rekan ekspor dan datanya sudah bisa dibagikan. Nah, saya kira udah selesai nih. Kita lihat di C gitu ya, ada folder sigap. Nah, di sini ada BKU, BKP ya. Oke, nah seperti ini. Jadi rekan-rekan tidak perlu khawatir, datanya bisa di backup, tinggal di ekspor saja. Selanjutnya yang terakhir banget adalah LPPA ya. LPPA ini juga bisa diekspor. Nah, untuk laporan-laporan misalkan kepada atasan dan kepada pleno, misalkan kalau mau membutuhkan, maka tinggal diekspor LPPA. Sudah, kita lihat di tempat yang tadi di C sigap ya, C sigap sini ada. Nah, ini dia LPPA-nya. Nah, ini LPPA-nya sudah bisa dibagikan ke yang lain. Oke, kita kembali ke home. Kalau tombol hapus ini adalah menghapus seluruh transaksi yang tadi, dan kalau tombol update ini apabila ada update dari Better ini supaya sigapnya bisa lebih banyak fiturnya. Jadi kalau ada update dari sigap, maka tinggal klik update itu dan akan terupdate secara otomatis tanpa menghilangkan data-data yang sudah kita input. Baik rekan-rekan, itu saja mungkin yang bisa dipersembahkan oleh sigap pada video tutorial kali ini. Mudah-mudahan terbantu semuanya rekan-rekan, dan saya harap rekan-rekan, saya berdoa juga rekan-rekan semakin sehat dan semakin sigap dalam bekerja. Ya, demikianlah video tutorial penggunaan sigap, Sistem Informasi Pertanggungjawaban Anggaran Pemilu dan Pemilihan di KPU Kabupaten Bogor. Mudah-mudahan rekan-rekan merasa terbantu atas adanya sigap ini, dan lain waktu kita ketemu lagi di video tutorial yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Better.